Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'dahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin, kaum muslimin sidang jamaah, pendengar rahimakumullah. Baiklah, pada sore hari ini kita akan membahas tentang keutamaan puasa. Karena ini di bulan Ramadan, maka kita membahas tentang puasa. Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 184. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu sekalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa itu hanya beberapa hari tertentu. Barang siapa dari antara kamu ada yang sakit atau berpergian, maka hendaklah dia berpuasa pada hari yang lain. Sebanyak hari dia tidak berpuasa. Dari Abdurrahman bin Auf dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'ani Jibril wa qala ya Muhammad la yusalli alaika ahadun illa shalla alaihi sab'una alfa malakin wa man sallat alaihi al-malaikatu kana min ahlil jannah. Telah datang Jibril kepada saya seraya berkata, hai Muhammad, tidak seorang pun membaca sholawat untukmu kecuali dibacakan sholawat untuknya oleh 70.000 malaikat. Barang siapa dibacakan sholawat oleh para malaikat, maka dia termasuk penghuni surga. Amin, Allahumma amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghikayatkan dari Tuhannya, kullu amali bani Adam lahu illa as-sawma fa innahu li wa ana ajri. Semua amal perbuatan anak Adam itu untuknya sendiri kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu untuk aku dan aku sendirilah yang membalas. Sebab puasa adalah ibadah yang sangat samar-samar, tidak terdapat suatu perbuatan yang bisa disaksikan. Berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya, oleh karena puasa itu merupakan ibadah yang sangat samar, tidak bisa diketahui oleh seorang melainkan Allah, maka Allah sendiri yang mesti membalasnya. Hadirin para jamaah pendengar dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Oleh sebab itu telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
إذا كان يوم القيامة يجيء قوم لهم خيط كأجخات الطير فيطيرون بها على حيطان الجنة فيقول لهم خازن الجنة من أنتم فيقولون نحن من أمة محمد عليه الصلاة والسلام فيقول هل رأيتم الحساب فيقولون لا ثم يقول ثانية هل رأيتم شراطا فيقولون لا ثم يقول بما وجدتم هذه درجة فيقولون عبدنا الله تعالى شر في دار الدنيا وأدخلنا الجنة شر في الآخرة. Apabila sudah hari kiamat, maka datanglah suatu kaum yang bersayap seperti sayapnya burung, dan mereka terbang di atas dinding-dinding surga. Penjaga surga bertanya kepada mereka, siapa kamu sekalian? Mereka menjawab, kami sekalian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjaga surga bertanya, apakah kamu mengetahui hisab? Mereka menjawab, tidak. Kemudian penjaga surga bertanya lagi, apakah kamu tahu jembatan Shiratal Mustaqim? Mereka menjawab, tidak. Penjaga surga bertanya lagi, dengan apa kamu mendapatkan derajat yang tinggi ini? Mereka menjawab, kami telah beribadah kepada Allah dengan cara diam-diam di dunia, maka kami dimasukkan di surga di akhirat dengan diam-diam pula. Masya Allah. Jadi intinya berpuasa itu adalah hanya Allah yang tahu dan hanya Allah yang menilai. Mudah-mudahan kita tergolong dan termasuk dari hal yang tersebut. Amin. Apabila seorang yang berpuasa khawatir berbahaya atas dirinya dari sebab lapar dan haus, atau dia sakit dikhawatirkan bertambah sakitnya sebab berpuasa, maka boleh berbuka. Karena keduanya dalam bahaya, segala macam bahaya itu bisa memperbolehkan yang dilarang. Jadi dari penjelasan kitab Duratun Nasihin bahwasanya kita boleh meninggalkan puasa, akan tetapi dengan syarat kita mengqadanya. Itu pun benar-benar jika membahayakan diri kita, baru kita diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Hadirin sidang jamaah pendengar dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "U'tiyat ummati khamsatu asya'a lam tu'ta li ahadi qablahum. Al-awwalu idza kana awwalu lailatin min Ramadan, yarjullaha ilaihim birrahmah. ومن نظر الله إليه بالرحمة لا يعذبه بعده أبدا. والثاني يعمر الله تعالى الملائكة بالاستغفار لهم. والثالث أن رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والرائح يقول الله تعالى للجنة التحيد زينتك ويقول طوبى لعبادي المؤمنين هم أولياء. والخامس يغفر الله تعالى لهم جميعا. Umatku telah diberi 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelum mereka, yaitu yang pertama, apabila malam pertama dari bulan Ramadan, maka Allah melihat mereka dengan kasih sayang, dan barang siapa dilihat oleh Allah dengan kasih sayang, maka tidak akan disiksa selamanya sesudahnya. Masya Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Allah memerintahkan kepada para malaikat
agar supaya memintakan ampun untuk mereka. Yang ketiga, bau mulut orang yang berpuasa bagi Allah lebih harum daripada minyak misik. Yang keempat, Allah berfirman kepada surga, berhiaslah engkau, dan Allah berfirman pula, untung sekali bagi para hambaku yang beriman, mereka adalah menjadi kekasihku. Yang kelima, Allah memberi ampun kepada mereka semua. Diriwayatkan pula oleh Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan ikhlas, maka diampunilah dosanya yang telah terdahulu. Masya Allah. Hadirin sidang jamaah pendengar dimanapun anda rahimakumullah. Riwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala fi kulli sa'atin min Ramadan yu'tiku sittami'ahi alfi raqabatin minan nari mimman istawjabal 'adaba ila lailatul qadr wa fil lailatul qadri yu'tiku bi'adadi man u'taki min awwal syahr wa fi yaumil fitri yu'tiku bi'adadi man u'tika min awwal syahri ila yaumil fitri. Yang artinya sesungguhnya Allah pada tiap-tiap jam di bulan Ramadan membebaskan 600.000 budak dari neraka. Masya Allah. Dari orang-orang yang seharusnya disiksa sampai dengan Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar Allah membebaskan budak sebanyak bilangan budak yang dibebaskan dari mulai pertama bulan Ramadan. Dan di hari Idul Fitri Allah membebaskan budak sebanyak budak yang dibebaskan dari permulaan bulan Ramadan sampai dengan hari Idul Fitri. Masya Allah. Dari Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana akhirul lailati min Ramadan, faqatis samawati wal ardu wal malaikatu musibatan li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam." Qila ya Rasulullah, ayyul musibatin hiya? Qala alaihi salatu wassalam, dhahabu Ramadan fa inna ad-dawa'ati fihi mustajabatun was sadaqatin maqbulan. والحسنة مضاعفة والعذاب مدفوع. Apabila malam akhir bulan Ramadan, maka menangislah semua langit, bumi dan para malaikat karena musibah yang menimpa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditanya, musibah apakah itu ya Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, perginya bulan Ramadan, karena di dalam bulan Ramadan itu semua doa dikabulkan, semua sedekah diterima, dan semua kebaikan dilipat pahalanya, serta siksaan pun ditolak atau dihentikan. Apakah ada musibah bencana yang lebih besar dari perginya bulan Ramadan? Kalau semua langit dan bumi menangis sebab kepentingan kita, maka tentunya kita lebih berhak menangis dan lebih sayang dengan terputusnya segala keutamaan dan kemuliaan ini. Diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala khalaqa malakan lahu arba'atun awjuhi min wajhi ila wajhi masyiratul alfi sanah. Wa biwajhi yasjudu ila yaumil qiyamah yaqulu fi sujudi subhanaka ma'atama jamaluk. Biwajhin yanzuru ila jahannama wa yaqul al-wailu liman dakhalaha. وبوجهه ينظر إلى الجنان ويقول طوبى لمن دخلها وبوجهه ينظره إلى عرش الرحمن ويقول رب ارحمني ولا تعذب صائمي رمضان من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. Sesungguhnya Allah telah menciptakan satu malaikat yang bermuka 4.
satu muka ke muka yang lain jarak perjalanan 1000 tahun, maka dengan satu muka dia sujud sampai datang hari kiamat sambil membaca, Maha suci Engkau. Alangkah eloknya keindahan Engkau. Dengan muka yang satunya dia melihat neraka jahim sambil berkata, celaka bagi orang yang masuk di dalamnya. Dengan muka yang lain dia melihat beberapa surga sambil berkata, untung sekali bagi orang yang masuk di dalamnya. Dan dengan muka yang keempat dia melihat ke arsy Tuhan seraya berdoa, ya Tuhanku, belas kasihinlah dan jangan engkau siksa orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Hadirin sidang jamaah pendengar dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Jadi inilah untuk sementara pengajian kita pada sore hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan saya tadi, silakan kita diskusikan di komentar. Untuk lebih tahu bahwasanya pengajian kita yakni menggunakan ataupun referensi dari kitab Duratun Nasihin yang ditulis oleh Usman Al-Habawaihi, sudah diterjemahkan ya dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Saya akhiri dan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.